Kita akan mulai. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik. Kita telah berkumpul untuk doa malam. Sebelum kita mulai, dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh berkumpul untuk semakan kemurahan nama-Mu Tuhan, biarkan kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, biarkan kami boleh menyatakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin. Iya, kurang semangat ya, jadi saya loyo ya. Lagi ya, katakan amin gitu yang keras ya, supaya semangat juga WR-nya. Siapa percaya di sini Tuhan Yesus itu baik? Amin. Haleluya. Ya begitu, semangat ya, amin ya. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan bersyukur. Bersyukur. Cukup ya. Kita akan masuk firman. Kita nyanyikan Aku mau seperti-Mu Yesus.
kebaikan Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali Tuhan di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, karena Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan. Dan biarlah pujian, penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan pada saat ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan firman-Mu, Kau berkati setiap jemaat seperti ini Tuhan. Urapi setiap telinga kami, hati kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi bibir lidah hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, dan apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu boleh benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur ya pada malam hari ini kita kembali lagi ya kembali lagi bertemu dan beribadah di tempat ini. Ya, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan ya. Ya, puji nama Tuhan, kita langsung saja pada renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita bacanya bergantian ya, karena lumayan panjang ya ayat. Saya akan membacakan mulai dari ayat 1, Bapak Ibu mulai dari ayat 2 ya. Berikutnya yaitu perumpamaan tentang hakim yang benar, yang tak benar ya. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, janganlah ada yang Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang di terkait dalam berdoa, seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit,
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang menggunakan Allah dan Allah yang ketiga. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin, firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi di sini ada perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ya pada saat itu. Perumpamaan pertama dan perumpamaan kedua ya. Ini ada dua perikop ini ya. Yang pertama dan kedua. Nah di sini di bagian perumpamaan ini ada 4 tokoh ya. Ada yang pertama ada Pak Hakim ya. Ada Pak Hakim yang tidak takut kepada seorang pun. Ada Pak Hakim yang tak benar, yang lalim ya. Dan yang kedua ada tokoh janda yang selalu datang kepada Pak Hakim untuk meminta pertolongan kepada Pak Hakim untuk menolong dia untuk membela haknya. Ya, di dalam perikop pertama. Yang perikop kedua di sini juga dijelaskan bahwa ada 2 tokoh. Tokoh pertama ada seorang Farisi ya. Ada seorang Farisi yang datang di hadapan Allah dan berdoa dengan mengatakan bahwa dia sudah melakukan hal yang benar ya. Dia tidak merampok, dia tidak berzina, dan bahkan dia berpuasa 2 kali dalam seminggu, dan bahkan dia memberikan 1/10 dari miliknya. Tetapi di sini dia menghadap Tuhan, dia berdoa dengan seolah-olah bahwa dia sudah benar ya. Dia sudah benar. Terus yang keempat ada tokoh yang pemungut cukai ya, pemungut cukai. Di sini pemungut cukai dari jauh-jauh dia tidak memberanikan diri untuk datang di hadapan Allah, tapi dengan jauh-jauh dari altar Allah dia tidak memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya ketika berdoa, melainkan dia menunduk kepalanya dan memukul dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini ya." Jadi dari beberapa perumpamaan ini, kalau kita perhatikan perumpamaan pertama ya, perumpamaan pertama, sini ada perumpamaan mengenai tentang seorang hakim ya, seorang hakim dan seorang janda ya. Di sini seorang janda dikatakan bahwa janda ini mendatangi seorang hakim. Hakim ini tidak takut sama siapapun, seorang pun ya. Artinya bahwa hakim ini sombong dan bisa melakukan hal yang jahat ya. Tetapi di sini seorang janda ini datang untuk meminta pertolongan kepada Pak Hakim ini ya. Meminta pertolongan untuk membela atau menolong dia untuk dalam perkaranya ya, dalam pengadilan untuk membela haknya. Dan Pak Hakim ini tidak mau menolong ya. Tidak mau menolong terhadap janda ini ya. Tetapi janda ini mungkin datang pertama kali Pak Hakim tidak mau menolong ya. Kedua kali tetap tidak mau menolong. Ketiga kali juga tetap tidak mau ditolong ya. Dan seorang janda ini tidak mau menyerah ya. Tidak mau menyerah. Dia datang terus, meskipun yang pertama kali dia datang dia ditolak. Yang kedua kali mungkin dia ditolak dan mungkin dia dimaki atau ditandang atau segala macam ya. Dia tidak menyerah, dia datang terus, mungkin beberapa kali ya. Dan pada akhirnya karena Pak Hakim ini bosan ya kepada janda ini, dan akhirnya dia membenarkan ya. Dia membenarkan sesuai firman Tuhan ini ya. Dia membenarkan karena janda ini datang terus. Dan akhirnya dia dibenarkan. Dan akhirnya dia ditolong ya, untuk membela haknya dalam pengadilan itu ya. Nah, di sini dari kisah ini
mungkin kita juga dalam kehidupan kita mungkin sering kita lakukan ya, dalam hal berdoa ya, dalam hal berdoa. Karena kita berdoa minta sesuatu, minta supaya Tuhan menyelesaikan sesuatu perkara dalam kehidupan kita, menyelesaikan suatu problem dalam kehidupan kita ya. Kita meminta kepada Tuhan satu hal, kata kepada Tuhan untuk menolong minta pertolongannya satu kali kita tidak dapat jawaban ya, satu kali, dua kali tidak dapat jawaban, tiga kali tidak dapat jawaban juga, dan akhirnya kita kadang-kadang menyerah ya. Kadang-kadang kita berkata bahwa percuma kita berdoa, percuma saya berdoa, yang saya doakan tidak dikasih, yang saya doakan tidak dijawab oleh Tuhan ya. Kadang-kadang manusia seperti itu ya, berdoa dan berdoa dan tidak ada jawaban. Nah, di sini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita supaya kita harus sama seperti seorang janda ini ya. Karena padahal sudah berkali-kali ya, selalu dia mendatangi seorang pehakim ini. Dan kita mungkin beberapa kali, mungkin bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali, tetapi selalu. Tapi pada akhirnya dia ditolong Tuhan. Dia ditolong dan dibantu. Dan demikian kita saat ini, ya. Firman Tuhan atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang, atau firman Tuhan yang kita baca saat ini menjadi teguran buat kita, atau menjadi nasihat buat kita ketika kita mau berdoa. Mungkin kita tidak mendapatkan jawaban, ya, mungkin kita tidak mendapatkan pertolongan Tuhan, tetapi biarlah kita tetap berdoa seperti seorang janda, dan terus berdoa, dan pada akhirnya Tuhan atau Pak Hakim membenarkan karena dia tidak jemu-jemu untuk datang kepadanya. Ya, jadi pesan dari perumpamaan ini, tetaplah kita berdoa meskipun tidak ada jawaban, kalau tidak jawaban. Tetapi kita percaya ketika kita bertekun, ketika kita tetap berdoa, pasti kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Ya. Jadi tetaplah untuk berdoa. Jadi, nah dari sini saya teringat ketika saya membaca firman ini ya. Ini saya persiapkan mungkin nggak terlalu lama ya. Jadi saya teringat ketika saya mempersiapkan firman ini, saya teringat tentang saya pribadi ya, tentang pekerjaan saya. Nah, jadi pada waktu mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya karena tentang pekerjaan sih ini ya, tentang pekerjaan saya meminta kepada Tuhan, karena selama ini kan saya kerja ikut orang ya, dimarahin ya mungkin setiap orang kan pasti kalau ikut orang kan pasti bosnya pasti dimarahin ya, pasti diomelin kan, namanya juga kan anak gua pasti dimarahin. Dan saya berpikir capek juga ikut orang, saya bilang. Karena sedikit-sedikit dimarahin, dimomel. Dan mulai saat itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya berpikir, saya berdoa ya, Tuhan saya mau usaha sendiri ya. Saya tidak mau ikut orang terus, Tuhan, dimarahin, dimarahin ya. Saya berdoa bahwa dalam doa, tapi usaha apa Tuhan? Saya tidak tahu usaha apa ya. Saya berdoa bahwa dalam doa. Terus seiring waktu saya berpikir bahwa saya mau usaha tapi tidak ada yang mau diusahakan. Tapi saya malas ikut orang, Nah, pada saat itu ada seseorang ketika saya naik ojek, dia bilang sarankan kalau tidak mau ikut orang, mending usaha sendiri dengan ojol, katanya, ojek online, ya. Karena tadi saya berpikir ya bagus juga sih, kalau ojol kan kita tidak ada bos,
jadi kita sendiri yang mengatur waktu kita sebenarnya. Dan saya coba untuk untuk daftar ya, daftar ojol. Mungkin saya jalani mungkin 3 bulan. Dan kalau saat itu saya daftar, pendaftarannya juga rumit. Pertama saya belum ada SIM, saya harus buat SIM, ya. Karena SIM-nya saya ikut tes itu, tes fisik tes yang ini, tes fisik itu sulit, ya. Dan akhirnya ya mau tidak mau ikut itu tembak, ya. Dan juga yang dibutuhkan dalam pendaftaran ojol SKCK, ya. SKCK juga kan nggak bisa ngurus sini, Surabaya. Saya harus juga ngurus di kampung. Nah, dan puji Tuhan semuanya surat lengkap, daftar ke ojol. Ya, tetap juga ada kendala, daftarnya harus KTP sini Surabaya. Jadi kendalanya banyak. Daftar ojek harus KTP Surabaya, keluar nggak bisa. Daftar Grab juga nggak bisa juga. Terpaksa daftar di driver itu kan ya gampang ya kan, katanya dari pemiliknya itu dari luar ya. Jadi daftar ke situ, terus jalani selama 3 bulan mungkin, 3 bulan 4 bulan. Terus penghasilannya nggak memuaskan ya, nggak mencukupi. Waduh, ini mau usaha sendiri bagaimana ini? Saya bilang usaha sendiri ini semuanya nggak dicukupi. Yang banyaknya itu capeknya yang banyak dan uangnya nggak banyak, saya bilang gitu. Terus saya pikir-pikir lagi, waduh, mending ya mau nggak mau ikut orang lagi, saya bilang gitu. Akhirnya ikut orang lagi, ya sekitar 2 tahunan mungkin ya, 2 tahunan. Terus keluar lagi karena kekerasan, ya saya keluar masuk terus ya. Ya pada waktu itu setelah keluar dari tempat yang satu, saya masuk coba lamar di tempat yang kemarin ya, di sebuah perusahaan itu cara kerjanya tentang apa ya? Ya sekarang yang saya geluti juga itu jasa grooming ya, grooming keliling. Di perusahaan itu saya masuk sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin 10 bulan yang lalu ya. Saya daftar, saya lamar, dan puji Tuhan saya diterima ya. Dan saya jalani, dan puji Tuhan pekerjaannya juga bagus ya. Itu sistem kerjanya grooming panggilan ya. Grooming panggilan itu dari perusahaan yang menyediakan, yang cari customer, tinggal di offer ke setiap groomernya, tinggal kami yang jalan ke lapangan gitu, memandikan grooming anjing itu ya. Dan saya jalani itu sekitar ya 8 bulan, 9 bulan. Ya puji Tuhan pekerjaannya bagus dan juga mencukupi segala kebutuhannya. Setelah itu saya berpikir, waduh, ini kalau saya jalan sendiri mungkin lebih baik ya, mau memulainya mungkin kedepannya lebih bagus kan gitu. Dan bulan kemarin Desember saya nekat untuk mau buka sendiri, jalan sendiri ya, nekat. Padahal ini belum ada customer ya, belum ada pelanggan juga. Memang ada beberapa, 1-2 lah ya, nekat untuk buka sendiri. Dan Desember kemarin saya buka sendiri, ya berjalan beberapa waktu, dan saya posting di Facebook, posting brosur di Google, ya puji Tuhan ya. Ternyata banyak yang mau, dan saya saat ini ya puji Tuhan, doa saya yang selama ini mungkin 2 tahun yang lalu itu ternyata Tuhan jawab akhir-akhir ini ya, dari bulan kemarin, dan saya saat ini menjalani, ya puji Tuhan, pendapatan ya lumayan lah ya. Jadi setiap, dan saya teringat ya, kalau saya pernah berdoa, saya berdoa pada waktu itu untuk membuka usaha sendiri. Puji Tuhan, ya saat ini Tuhan sudah menjawab ya. Tuhan menjawab, saya jalan sendiri. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ketika saya selalu berdoa, ya saya selalu merenungkan bahwa Tuhan memang baik. Tuhan baik, memberikan suatu pekerjaan yang menurut saya itu sangat bagus ya. Sangat bagus, karena kalau saya pikir-pikir membandingkan dengan pekerjaan saya yang lama, ya
pendapatannya sedikit, terus dimarahi, namanya kan ikut bos itu orang pasti ada, namanya bos pasti ya marah-marah terus ya, nggak ada benarnya buah itu, pasti dimarahi terus. Ya puji Tuhan saat ini semua karena kebaikan Tuhan ya, semua karena pertolongan Tuhan ya saya diberkati. Ya banyak berkat ketika saya menikah ya, banyak berkat. Jadi luar biasa Tuhan memberkati rumah tangga saya. Ya, jadi ketika saya mempersiapkan khotbah ini saya teringat tentang doa saya dan dijawab Tuhan. Dan mungkin bukan hanya ini saja yang Tuhan jawab ya, mungkin masih banyak doa-doa yang Tuhan jawab ya. Tapi yang paling luar biasa yang saya alami ya ini tentang doa saya yang luar biasa tentang pekerjaan ini ya. Ya puji Tuhan. Ya mungkin teman-teman mau tetap bantu berdoa dalam pekerjaan saya ini supaya kedepannya semakin bertambah, makin berkembang ya. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi sangat luar biasa ketika kita berdoa mengandalkan Tuhan ya, meminta kepada Tuhan, karena Tuhan atau Bapa itu ketika anaknya meminta roti, tidak mungkin seorang bapa memberikan batu ya. Ketika anak meminta ikan, tidak mungkin seorang bapa memberikan ular ya. Pasti yang terbaik yang Bapa berikan kepada anaknya. Apalagi kita saat ini anak-anak Tuhan, ketika kita meminta, pasti Tuhan tidak akan mengulur waktu ya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, jadi tetaplah untuk mengandalkan Tuhan dan jangan jemu-jemu untuk berdoa ya. Nah, terus perumpamaan yang kedua kita perhatikan ya. Di ayat 11 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, saya ulangi ya, ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi secara orang Farisi ini berdoa ya, datang kepada Allah. Dia mengatakan bahwa dia sudah benar ya, dia sudah melakukan hal yang benar, hal yang tidak mungkin ditantang oleh Tuhan. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, bahwa dia lebih benar daripada orang lain, daripada seorang pemungut cukai ya. Terus yang kedua, ada seorang pemungut cukai yang datang, di ayat 13 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Jadi kedua tokoh ini yang lebih diperkenankan Allah itu adalah orang pemungut cukai ya. Kenapa? Karena dia merendahkan dirinya ya. Dia datang kepada Allah, bahkan dia tidak memberanikan diri untuk berdiri di hadapan Allah. Bahkan jauh-jauh dia tunduk, jauh-jauh dia menghadap ke Allah, dan bahkan dia tidak memberanikan dirinya mukanya untuk menghadap ke atas, melainkan dia memukul dirinya. Dia berkata, ya Allah, kasihanlah aku yang berdosa ini. Ini artinya bahwa kerendahan hati. Setiap orang kalau mau berdoa harus memiliki kerendahan hati. Nah, kadang-kadang seseorang kalau mau berdoa ya kadang-kadang tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki yang namanya kerendahan hati ya. Dia berkata bahwa
ya Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah melakukan ini dan itu, Hah? Itu yang diucapkan dalam doa. Kadang-kadang keliru ya. Kadang-kadang setiap orang kalau mau berdoa itu keliru. Tapi yang Tuhan mau supaya bisa merendahkan hati, merendahkan dirinya. Ya, kalau kita lihat kedua tokoh ini yang dibenarkan itu bukan orang dengan secara perbuatan dia sudah melakukan ini, tapi dia menyombongkan diri bahwa dia sudah benar melakukan hal itu. Tetapi Tuhan tidak mau. Karena apa? Tuhan menentang orang-orang yang sombong ya, orang-orang yang angkuh. Jadi kita harus perlu memperhatikan setiap doa kita. Mungkin doa kita yang salah, ya, mungkin doa kita yang salah. Kenapa nggak dijawab Tuhan? Mungkin doa kita keliru, mintanya ini atau itu, ya. Mungkin kita berdoa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin beribadah, sudah membaca firman Tuhan. Kenapa saya tidak diberkati Tuhan? Kenapa Tuhan? Mungkin kita menuntut Tuhan ya. Mungkin itu yang harus perlu kita ubah ya. Dan kita menuntut ya Tuhan untuk memberkati kita karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, itu keliru ya. Dan kita melakukan hal yang keliru dalam berdoa ya. Jadi kita perlu belajar bersama-sama supaya kita setiap doa kita boleh berkenan. Ya, kalau bisa biar kita menjadi mengambil contoh daripada seorang pengucut ini yang selalu merendahkan dirinya. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, tolonglah aku, kasihanilah aku. Ya. Jadi biarlah kehendakmu yang terjadi ya Allah, kehendakmu ya, seperti itu ya. Jadi puji Tuhan, mungkin renungan ini sangat singkat, yaitu tentang doa. Jadi temanya itu hal tentang berdoa temanya. Tentang berdoa ya. Puji nama Tuhan, biarlah dua perumpamaan ini boleh menjadi berkat ya bagi kita. Kita harus sama seperti seorang janda ya yang datang kepada Pak Hakim, meskipun pertama 2 kali 3 kali dia ditolak, tapi dia tidak mau jemu-jemu, dia tidak mau menyerah, dia terus datang kepada Pak Hakim untuk meminta pertolongannya, meminta bantuannya supaya dia membela haknya. Artinya bahwa firman Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita harus sama seperti seorang janda yang selalu datang berdoa, berlutut kepada Tuhan meskipun kita belum dapat jawaban, kita belum dapat pertolongan Tuhan, tetaplah kita datang terus kepada Tuhan dan kita pasti akan peroleh yang kita dapat ya, yang kita minta. Karena Tuhan kita pasti mendengar, punya telinga, karena kita anak-anaknya pasti dikasih ya. Yang kedua yaitu kita harus berdoa. Kita harus, kalau kita berdoa kita harus perhatikan doa kita. Apa kata kita ketika kita berdoa, apa kita menyombongkan diri ya, menyombongkan diri kepada di hadapan Tuhan atau tidak. Ketika merendahkan diri ya, kita harus perhatikan setiap doa kita ya. Jangan sampai doa kita salah, kita tidak diberkati Tuhan oleh doa kita yang salah. Karena kadang-kadang kita keliru ya. Kita sama-sama semakin belajar tentang hal ini ya. Puji nama Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada WS-nya. Ini Sumargati. Diberkati oleh firman Tuhan. Ya, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita percaya Yesus pasti akan menjawabnya. Hanya Dia yang tahu waktu yang tepat ya untuk menjawabnya setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Stefanus, ya,
kita harus tidak jemu-jemu berdoa, ya. Kelihatannya sulit, ya, di depan kelihatannya sulit. Kayaknya Tuhan tidak menjawab, tapi kita terus mendoakan supaya sesuatu terjadi, ya. Seperti yang saya juga demikian, ya. Saya doakan terus, ya. Doakan terus, masalahnya, masalahnya tiba-tiba sudah selesai. Ya saya berhenti, nggak doa. Ya, saya ketemu dengan orangnya, masalahnya ternyata sudah selesai, diselesaikan Tuhan. Baru saya berhenti, ya, nggak mendoakan lagi. Ya. Demikian juga tadi, ya, firman yang kita baca tentang hakim yang lalim, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bukan seperti hakim yang lalim, ya. Ia pasti akan menjawab segala doa kita. Hanya waktunya yang Tuhan tahu, ya. Sesuatu yang tepat akan diberikan pada kita. Amin. Ya. Kita harus tetap memiliki keyakinan kuat dalam iman kita pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya. Ya. Kita pasti sudah pernah mengalami hal yang sama, ya. Oleh sebab itu, malam hari ini bagi kita yang memerlukan dukungan doa, silakan angkat tangan, nanti akan didoakan Ibu Gembala, ya. Bagi yang nggak membutuhkan, cukup berdoa sendiri, itu lebih enak, ya. Tapi butuh dukungan doa, kita akan berdoa, ya. Nanti akan didoakan Ibu Gembala, ya. Kita nyanyikan lagi lagu ini, ya. Di tanganmu
kasih Kau menyertai ibadah pada malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kami semua sudah hadir pada ibadah malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Maupun kami dalam kesempatan juga berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Kau yang mengetahui setiap masalah yang kami hadapi. Kami saat ini kami berseru kepadamu. Kami mohon Tuhan Kau jawab setiap seruan doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara Bima yang kurang enak badan Tuhan Yesus saat ini. Kami berdoa dengan tangan penuh kuasa menjamah, biru memulihkan dan menyembuhkan Bima saat ini Tuhan Yesus. Kau hancurkan segala kuasa sakit penyakit dalam tubuhnya, Kau hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini Bima sudah mengalami kesembuhan dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk Pak Andika yang tangannya sakit Tuhan Yesus, tangan sebelah kirinya sakit, kira Tuhan tangan kuasa saat ini menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Pak Andika saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan segala kuasa sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya Pak Andika sudah mengalami kesembuhan daripada dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan langsung memberikan persembahan, Kau memberikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kami memberikan, Kau berkati kami Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Stefanus Bulu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus dalam pelayanan. Kau berkati usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangga bersama dengan istrinya Susan. Kau berkati juga anaknya Claudia dalam masa pertumbuhan yang kesehatan, kekuatan menjaga kesehatan. Kau berkati Ibu Tri sudah melayani sebagai WL. Kau berkati dalam pelayanannya. Kau berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya Pak Hendro. Berkati keduanya, Devon dan Matthew dan sekolahnya, menerima dan menjaga pendidikan. Kau berkati Tuhan Yesus Ibu Monika sudah melayani sebagai singer. Kau berkati pelayanannya, dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya Pak Edi. Kau berkati kedua anaknya Fani dan Fanya dalam pekerjaan dan sekolah mereka, menerima dan Kau berkati juga para pemain musik. Kau berkati Melodius memainkan piano, Yoel memainkan bass, juga Saudara Yosua memainkan drum. Kau berkati Tuhan Yesus supaya mereka Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati Shelby yang sudah melayani sebagai LCD. Kau berkati dan melayani, Kau berkati dan sekolahnya, bikin masa dan menjaga perlindungan wisata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati melayani sebagai indah dan malu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang baik seperti Kau Tuhan Yesus. Kau yang mengetahui dan menjawab setiap seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup bungkus kami seluruh kuasa dalam-Mu, tutup bungkus keluarga kesehatan atau benar pekerjaan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, depan sakit penyakit, orang jahat, dari gangguan selama kegelapan, dari medis sakit selama kali pada kegelapan. Sebaliknya Kau berikan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, penjagaan perlindungan bersama kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita doa berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, berusaha nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, jadi kami juga memenuhi kesalahan